رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa sama-sama berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di Masjid Al-Marhamah ini, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi, ya. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal kebaikan dan juga bisa memperberat, ya, amal kebaikan kita saat amal kita ditimbang di yaumul qiyamah. Pada hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema, yaitu tentang keagungan atau tentang keistimewaan Al-Quranul Karim. Ya, karena kita tahu bahwa di bulan Ramadan, ya, yang namanya Al-Quran ini sudah sangat akrab sekali. Ya, ini adalah kesempatan emas, ya, untuk kembali kita mengenal lebih dalam, ya, tentang keagungan Al-Quranul Karim ini. Al-Quranul Karim itu secara bahasa berasal dari qara'a yaqra'u, yang menurut para ulama ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kalam, ya, membaca, tetapi diberikan pengertian sebagai maf'ul, ya. Jadi sesuatu yang dibaca, ya. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah sesuatu yang dibaca, ya. Makna yang kedua adalah jamaah, yaitu mengumpulkan, ya. Maknanya adalah mengumpulkan, ya, karena Al-Quranul Karim itu mengumpulkan banyak hal yang memang dibutuhkan oleh manusia, ya, dan beragam yang lainnya, ya, tentang hukum halal wa haramnya, ya, tentang kisah-kisah, ya, tentang muamalah, ya, tentang janji, ancaman, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini makna yang kedua, bahwa Al-Quran itu terkumpul di dalamnya segala macam itu, ya, perintah, larangan, janji, balasan, ancaman, dan lain sebagainya. Kemudian apa secara syariahnya, ya, Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala, ya, al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, perkataan Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, ya. Ini secara syariah. Kemudian apa keistimewaannya ini, ya, yang akan menjadi pembahasan kita, ya, yaitu tentang keistimewaan daripada Al-Quran. Tentu para ulama telah banyak sekali, ya, mengumpulkan tentang keutamaan atau keagungan Al-Quran ini,
ya, tetapi kita di waktu yang sedikit ini kita hanya akan sampaikan beberapa saja, ya. Itu pun mudah-mudahan cukup waktunya nih, ya. Pokoknya kita ngabuburit saja sekarang, ya, seberesnya gitu. Keistimewaan atau keagungan yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, ini keagungan yang pertama. Ya, jadi bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan buatan Nabi SAW, bukan tulisan Nabi SAW, bukan. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal ini, ya. Di antaranya yang paling jelas sekali kita bisa lihat di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, ayat 192 sampai 194, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, ya. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran, ya Al-Quran dibawa turun oleh ruhul amin, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, ya, agar engkau, ya, menjadi salah seorang pemberi peringatan. Ya, ini dalil yang sangat jelas sekali bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan atau bukan karangan Nabi SAW. Untuk bagaimana proses penurunannya ini sudah disampaikan, ya, ketika kita membahas tafsir surah Al-Qadar. Ya, saya yakin masih ingat, ya. Saya yakin masih ingat, ya. Masih ingat bahwa kita sudah belajar Al-Qadar, tapi isinya sudah lupa, ya. Isinya sudah lupa, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah, secara sekaligus, ya, se-Al-Quran minal lauhil mahfuz ila baitil izzah, dari lauhul mahfuz, ya, menuju baitul izzah, ya. Jadi di langit itu ada dua bait, ya, ada baitul ma'mur ada baitul ma'mur, ada baitul izzah, ya. Nah, tempat penyimpanan Al-Quran itu adalah baitul izzah, ya, penurunan yang pertama secara sekaligus, ya. Jadi pertama Allah berfirman, kemudian disimpan di lauhul mahfuz, kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril ke baitul izzah. Dari baitul izzah itulah baru diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mufassalan, secara berangsur-angsur, ya, bihasbil waqa'i fi 23 sanah, ya, disesuaikan dengan kondisi atau kejadian-kejadian selama 23 tahun lamanya, ya. Jadi diturunkan secara berangsur-angsur, ya, melalui apa? Lisan, ya, liqa, dengan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mendengar dari Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya. Ini proses singkatnya terkait penurunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada Rasulullah SAW, ya. Dan kalau kita melihat di dalam surah Al-Muddatsir, ya, bahwa ketika wahyu ini turun itu berat sekali, qaulan tsaqila, ya, qaulan tsaqila, ya, berat sekali, ya, karena kalamullah itu, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berat, baik berat secara maknawi maupun berat secara
hakikatnya berat gitu, memang benar berat gitu. Ya, bahkan satu ketika Nabi SAW sedang berada di kendaraan unta, ya, tiba-tiba turun wahyu, itu langsung unta itu langsung jatuh sampai lehernya itu menimpa tanahnya itu, ya. Setelah selesai penurunan wahyu itu, barulah unta itu bisa kembali bangkit. Berat memang. Satu ketika Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya, kalau tidak salah dengan Ibnu Mas'ud atau siapa, saya lupa lagi, ya. Itu menimpa pahanya, ya. Jadi ketika turun itu, sahabat itu menceritakan bagaimana beratnya menahan pahanya Nabi SAW itu, ya. Karena pada saat itu pas turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mau kakinya berat sekali, ya. Ini menunjukkan kalau Allah ketika turun itu memang betul-betul berat, ya. Berat juga secara manawinya, ya, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan, harus mengalami ujian A, ujian B, cacian, makian, tuduhan B, macam-macam, ya. Jadi berat dari sisi hakikatnya benar-benar berat, maknanya juga benar-benar berat, ya. Jadi Al-Quran ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan dari Nabi SAW. Taunya dari mana kita ini bukan karangan Nabi? Ya, para ulama sudah mengumpulkan banyak sekali, ya, poin-poin yang menunjukkan bahwa ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, ya, yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau itu Nabi yang ummi. Memang sejak awal sudah dikadarkan bahwa akan diutus Nabi yang ummi. Sudah dikenal, sudah dibaca juga oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada di kitab Taurat dan juga kitab Injil bahwa akan diutus yang namanya Nabi yang ummi. Dan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan Nabi yang ummi? Nabi yang tidak bisa baca juga tidak bisa nulis. Ya, ini keistimewaan tersendiri. Ya, keistimewaan sendiri. Ya, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Ya, orang-orang yang mengikuti rasul, ya, yang merupakan nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak juga bisa menulis. Ya. Ini adalah keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena ini, ya, ketika Nabi SAW itu ummi, maka tidak ada peluang orang-orang musyrikin pada saat itu menuduh bahwa Nabi SAW mengarang-arang, ya, ngarang-ngarang atau buatan sendiri, bikin sendiri, nulis sendiri. Tidak mungkin. Kenapa? Nabi yang ummi, dan masyarakat pada saat itu juga tahu betul bahwa Nabi SAW tidak bisa menulis. Jadi bagaimana mungkin Nabi yang ummi bisa menulis kitab, mengarang kitab yang luar biasa sekali? Ya, tidak ada cacat sedikit pun di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada kontradiksinya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada. Bagaimana mungkin bisa ini? Ya, ini kata Pak Umar, ini salah satu poin yang menunjukkan bahwa ini bukan buatan Nabi SAW. Karena itu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, tidak ada orang kafir di waktu itu yang menolak Al-Quranul Karim melainkan karena kesombongan. Ya, melainkan karena kesombongan. Bukan karena apa? Bukan karena ini, oh ini sih buatan Nabi, ini sih buatan Muhammad SAW. Ya, bukan karena itu, karena mereka paham betul tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bisa mengarang kitab yang luar biasa semacam itu. Bisa. Maka kata beliau Imam Asy-Syaukani, tidak ada yang membuat orang kafir waktu itu menolak Al-Quran, ya, melainkan karena kesombongan. Misalnya Al-Walid ibnu Mughirah, ya, Al-Walid ibnu Mughirah misalnya.
Dia itu yang pertama kali mencetuskan bahwa Al-Quran itu qaulul bashar, perkataan manusia. Di dalam surah Al-Mudaththir bisa dilihat. Tapi coba kita lihat bagaimana Al-Walid ibn Mughirah itu, ya. Itu sebetulnya dia itu beriman terhadap Al-Quranul Karim. Pertama kali dia beriman. Dia pernah beberapa kali mendengar saat Nabi SAW membaca Al-Quranul Karim. Ya, dia juga sering mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sering datang, ya, untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, yang luar biasa sekali. Ya. Kita tahu bahwa Al-Walid ibn Mughirah itu ahli syair, ya, ahli dalam membuat syair, ya, ahli sajak, ya, pokoknya terkenal, ya. Tetapi ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, wah, luar biasa sekali, dia terkesima, ya. Dia akui bahwa ketika mendengar ayat Al-Quran itu manis, nikmat, ya, didengarnya luar biasa sekali, masuk ke dalam jiwanya. Tapi temannya nggak seneng ketika Al-Walid ibn Mughirah itu selalu datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa temannya? Abu Jahal gitu, ya, nggak seneng, ya. Akhirnya apa? Udah diprovokasi yang lainnya, ya, kita galang dana, kita kasih ke Al-Walid ibn Mughirah, didatangi oleh Abu Jahal. Ini teman-teman ngumpulin dana. Buat siapa? Ya buat antum. Buat apa buat saya? Saya ini orang kaya. Ya emang Al-Walid ibn Mughirah ini orang yang sangat kaya. Ya, pertaniannya, peternakannya itu dari Mekah sampai Taif itu sekitar 85 km itu jadian punya dia semua itu. Ya. Dan anaknya yang laki-laki banyak sekali, diriwayatkan 13 orang anak laki-laki anak beliau itu. Yang 3 orang yang masuk Islam, salah satunya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya. Buat apa? Kenapa? Iya, mereka khawatir kalau Al-Walid ibn Mughirah bisa masuk mendengar Al-Quran, bisa masuk Islam ini. Ya, kalau dia masuk Islam maka kabilahnya itu akan masuk Islam semuanya. Ini yang tidak diinginkan oleh Abu Jahal. Ya. Akhirnya apa? Kita ingin statement dari antum ini, ya. Statement apa? Tentang keburukan Al-Qur'anul Karim. Biar jelas kita, jangan abu-abu, mau 01 atau 02 atau 03 nih. Ya, jangan sana sini, jangan sini, gak jelas nih. Ya. Biar jelas kita nih. Sikap antum terhadap Al-Quran ini apa nih? Gitu. Ya. Apa yang harus aku katakan ke dia? Ya apa deh? Bilang aja baik syair saja. Kata dia, gak mungkin itu. Saya ini ahli dalam syair ini. Al-Quran itu tidak seperti syair, gak ada bandingannya. Ya apa kayak gitu? Ya. Karena itu dia memikirkan innahu fakkar wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar. Dia pikirkan terus itu apa ini dalam untuk memburukan Al-Quran ini, kata-kata apa yang pas itu, gak ada nih, ya. Barulah ujungnya summa adbar wastakbar, ujungnya adalah kesombongan. Barulah ujungnya bahwa in hada illa sihru yu'zar, ya, kemudian in hada illa qaulul bashar. Karena nggak ada lagi kata-kata buruk buat Al-Quran yang pas, nggak ada. Akhirnya udah deh diambil ini yang paling memungkinkan, bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu, atau dia adalah perkataan manusia. Kenapa sihir yang paling cocok? Karena sihir itu memecah belah. Ya, orang yang beriman ketika mendengar Al-Quranul Karim pecah keluarganya, gitu maksudnya. Ada yang beriman sehingga jadi pecah keluarganya, ini jadi sihir, gitu. Ya, nggak ada kata-kata itu. Nah makanya Al-Walid ibn Mughirah bukan karena ketika dia menolak Al-Quran, bukan karena tidak meyakini bahwa ini adalah kalam wahyu dari Allah, bukan, karena kesombongan, karena takut tahtanya hancur, karena takut dia tidak diikuti lagi. Ya, ini Al-Quran bukan ini. Ya, tidak ada
bandingannya. Ya, karena itu ancaman buat Al-Walid Ibn Mughirah ini luar biasa kerasnya itu, ya. Apa tuh? Neraka sakor, nggak main-main. Buat dia itu neraka sakor. Kenapa? Dia menolak Al-Quran dengan analisa, ya, analisa dengan sekuat-kuatnya dia cari itu, nggak ketemu hanya adbar wastakbar, sombonglah yang ada, ya. Ini ya, jadi harus tertancap kuat ya di dalam diri kita bahwa Al-Quran ini benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu membawa Al-Quran di hadapan, di tengah-tengah masyarakat yang fasih di dalam bahasa Arab, fasih di dalam bahasa Arab, di tengah-tengah kaum Quraisy pada waktu itu, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran Karim. Tidak ada yang sanggup, ya. Bahkan ketika ditantang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kamu kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada hamba kami itu, ya? Kalian ragu? Datangkan oleh kalian satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak bisa, tidak sanggup, ya. Kenapa? Ya bukan lagi levelnya. Ya, ini bukan buatan orang Arab, bukan. Ini kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi ya menurut para ulama terkait hal yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalamnya Nabi Muhammad SAW. Bukan buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, tentang keistimewaan atau keagungan Al-Quranul Karim, bahwa innahu mahfuzun, ya, bahwa Al-Quran itu terjaga, terpelihara, ya, terpelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin bahwa Al-Quran ini akan terus terjaga. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, ya, dan kami juga yang akan menjaganya. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengumumkan kepada kita semua bahwa Al-Quran ini yang menjadi sumber rujukan dasar agama kita, ya. Ini satu-satunya kitab yang dijamin, ya, selalu otentik, selalu asli, ya, yaitu Al-Quran Karim. Ya. Jadi kalau ada yang mau berusaha untuk merubahnya, mengubahnya, mengurangi atau menambah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerahkan hamba-hambanya untuk mengoreksinya, ya. Dan sudah berkali-kali ini dicoba oleh orang-orang kafir, ya, yang sengaja untuk merubah, ya, dengan mudah sekali oleh kaum muslimin. Ini ada kelebihan, ini ada kekurangan, ini adalah salah, ini salah, ya. Termasuk juga kalau ada yang salah cetak misalkan, ya, yang salah cetak, ya, yang tidak disengaja, langsung ketahuan oleh kaum muslimin. Ya, siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin bahwa Al-Quran ini akan terjaga dari yang namanya kerusakan, kekurangan, ya, dan lain sebagainya. Ya, berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga, tidak. Ya, seperti apa? Taurat, Injil itu tidak dijamin. Ya. Sehingga apa? Penjagaannya itu diserahkan kepada manusia. Siapa manusianya? Para nabinya dan juga para ulamanya. Kalau para nabinya udah selesai, udah wafat, berarti diserahkan penjagaannya kepada para ulamanya. Ya, tapi Allah tidak menjaminnya. Ya, maka kita bisa lihat hasilnya, ya, bahwa Al-Quranul Karim itu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Ya, 14 abad lamanya Al-Quranul Karim tidak pernah berubah, selalu asli. Ya,
tidak ada penambahan, ya, dan juga tidak ada pengurangan. Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullah taala, beliau pernah menceritakan satu kisah terkait ini. Kata beliau, satu hari seorang Khalifah Al-Ma'mun bertemu dengan seorang Yahudi, ya, di sebuah majelis, di sebuah pertemuan. Dia pakaiannya bagus, wajahnya juga bagus, baunya juga harum, ya, kalau bicara itu indah didengar, ya. Setelah usai majelis, ya, maka sang Khalifah memanggilnya. Ya, kamu siapa? Kamu Bani Israel? Ya, artinya Yahudi, ya. Masuk Islam lah, ya. Kata sang Khalifah, ya, ini agamaku, ya, dan agama bapakku. Gak mungkin aku masuk Islam, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Pada pulang, setahun kemudian orang itu ketemu lagi dengan sang Khalifah. Apa yang terjadi? Si orang Yahudi ini sudah masuk Islam. Ya, si orang Yahudi ini sudah masuk Islam. Pada waktu itu diajak masuk Islam, tidak mau. Tapi setelah setahun berikutnya ketemu lagi, sudah masuk Islam. Ya. Ketika ditanya kenapa waktu itu mau ditawarin nggak mau, sekarang kok sudah Islam ini, ya? Apa yang kau lakukan? Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang Yahudi tadi itu? Setelah pulang dari majelis waktu itu, ya, kata dia, aku membuat percobaan, ya, membuat percobaan untuk 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi, Nasrani, Islam. Ya. Dia menulis banyak, ya, menyalin kitab Taurat, ya, menjadi 3 salinan. Kitab Taurat dia salin, ya, ada ditambah, ada yang dikurangi sama dia tuh, 3-tiganya itu, ya. Kemudian saya kasih ke tempat ibadah mereka itu, ya, dijual, ya, apa, sinagog ya namanya, sinagog, ya. Dibeli oleh mereka, ya, dibeli oleh mereka, 3-tiganya dibeli oleh mereka. Ya, padahal sudah saya tambahin, yang satu sudah dikurangin, sudah diacak-acak isinya. Ya. Kemudian saya salin juga apa namanya? Kitab Nasrani itu, Injil, menjadi 3 salinan. Dijual juga ke gereja. Dibeli oleh mereka. Ya. Sama Al-Qur'an juga dia salin menjadi 3 juga, diacak-acak juga sama dia, ditambahin, dikurangin. Ya, dijual ke masjid. Ya, dibaca oleh apa namanya, oleh orang Islam itu dibaca itu. Oh enggak nih, ini palsu ini, ya, ini palsu ini, udah banyak penambahan, pengurangan, udah ngacak-ngacak ini, ya. Maka kata dia, ya, di sana aku sadar, ya, bahwa kitab ini mahfuzun, kitab ini apa? Terjaga, ya. Inilah, ya, salah satu sebab terbesar aku masuk ke dalam agama Islam, ya, bahwa tidak akan ada yang sanggup untuk merubah kitab suci umat Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya. Dan ini adalah salah satu tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim? Ya, pertama melalui Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya ketika beliau masih hidup, ya. Al-Quran itu dijaga melalui Nabi SAW, ya, dijaga, ya, ditanamkan ke dalam hati Nabi SAW, sehingga ketika sudah masuk ke dalam hati itu tidak bisa hilang, ya. Kemudian setiap bulan Ramadan, ya, Nabi SAW murojaah dengan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, ya, murojaah Al-Quran, ya, setiap bulan Ramadan, ya, sehingga tidak mungkin Al-Quran ini bisa berkurang atau berubah, ya, dipantau terus, ya, dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala
salah satunya dengan mengutus malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Ya. Kemudian dijaga juga melalui apa? Melalui penulisan, ya, melalui penulisan Al-Qur'an. Ya. Ini juga terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau pernah menyuruh ya beberapa sahabat untuk apa? Menulis ya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW ditulis. Ya, cuman waktu itu sarana untuk menulis itu masih terbatas. Ya, tidak seperti sekarang ada kertas, pulpen dan sebagainya. Ya, dulu aja di tulang, ya, ada di daun, ada di batu, ya, ditulis oleh beberapa sahabat waktu itu. Ya. Kemudian berkembanglah secara singkatnya, ya, ketika setelah beliau wafat, dikumpulkan kembali tuh catatan-catatan itu, ya, tulisan-tulisan kalam Allah. Dan waktu itu masih banyak yang hafal, ya, para sahabat hafal semua, para sahabat itu banyak sekali yang hafal. Tetapi dalam rangka menjaga keautentikan Al-Quran, tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabat yang tercecer itu dikumpulkan, ya, dibuat tim penulisan penyusunan Al-Quran pada waktu itu, ya, maka tulisan-tulisan itu dikumpulkan oleh para sahabat itu, ya, setelah dikumpulkan dicek, ya, oleh para hufaz, para penghafal Al-Quran itu dicek, coba ada yang salah atau tidak, ya, ketika yang salah terus betul-betul akurat. Kalau sudah sepakat semua para sahabat ini tidak ada yang salah, sesuai dengan apa yang diturunkannya, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga Al-Quran, ya, sejak itu, ya, khususnya pada masa Khalifah Utsmani, ya, itu sampai sekarang itu utuh Al-Quranul Karim itu, ya, kecuali yang ada adalah dalam rangka membantu bagaimana kaum muslimin membaca, ya, itu bukan menambah huruf, ya, seperti tanda baca itu bukan huruf, fathah, koma, kasroh, kasrotain, komatain, itu bukan tambahan huruf, bukan, itu dalam rangka membantu bagaimana cara bacanya. Sebab kalau bukan orang Arab asli, ya, kalau gundul teling itu nggak bisa gitu, ya. Apalagi dulu nggak ada yang namanya titik, ya, bayangkan titik, kita nggak bisa tahu itu apa, ya atau ba atau apa, itu nggak tahu kalau kita itu, ya. Maka di masa kekhalifahan pada waktu itu, ya, dibuatlah tanda-tanda baca, ya, tanda baca, sehingga yang keluar dari lisan itu sama, alif lam mim, ya, alif lam mim, dari waktu dulu sampai sekarang alif lam mim, ya. Rabbil alamin, ya Rabbil alamin, sama, apa yang keluar dari lisan itu sama, ya. Maka kita bisa saksikan, ya, bahwa seluruh penjuru dunia kalau dikumpulkan bacaan Al-Quran itu akan sama, ya, akan sama keluarnya. Dan ini juga bagian daripada apa? Keagungan Al-Quranul Karim, ya, keistimewaan Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quranul Karim itu mudah dari segala sisinya, mudah untuk dibaca dan juga mudah untuk dihafal, ya, mudah untuk dibaca dan juga mudah untuk dihafal, ya. Saya pernah dapat video singkat, ya, ada yang wawancara, ya, yang diwawancari itu orang yang nggak bisa bicara, ya, terbata-bata dalam ketika ngomong itu terbata-bata, ya. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran, lancar bacanya, ya, bacanya lancar, nggak terbata-bata, ya. Giliran suruh bicara bahasanya itu terbata-bata, ya. Ini luar biasa sekali Al-Quran Karim, mudah untuk dibaca. Kita sering lihat kan, ada orang-orang yang tidak bisa melihat, dia menggunakan Al-Quran versi Braille, ya,
dengan lancar sekali dia baca. Kita aja kalah gitu bacaannya, ya. Tajwidnya aja kita yang normal, masya Allah, ya, itu kita kalah, ya, oleh mereka yang apa namanya diberikan apa kelebihan dari sisi yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa? Al-Quran itu muyassar, mudah sekali dalam segala sisinya dibaca, ya, dihafal juga mudah. Coba berapa banyak sekarang anak-anak kecil yang hafal Al-Quran. Kita yang tua nggak hafal, anak-anak TK sekarang sudah hafal, ya. Kata bu gurunya, nanti minta ajarin sama bapak hafalan Quran. Pas dicek banyakan anaknya hafalannya sama bapaknya ini, ya. Apa bedanya? Karena si kecil menghafal, si tua tidak. Itu problemnya. Bukan masalah susah atau mudahnya. Kalau mudah mudah. Kalau mau problemnya itu kita yang segen baca, segen apalagi menghafal. Ya, bukan karena susah. Ada orang tua yang bacaan Qur'annya terbata-bata. Itu bukan karena apa? Bukan karena Al-Quran itu susah, bukan. Karena kitanya yang susah membaca itu. Sehingga apa? Sampai tua terbata-bata terus. Ya kalau nggak belajar ya mau bagaimana, semudah apapun. Ya kan namanya juga mau belajar. Gimana bisa? Sehingga terbata-bata. Tapi keagungan Al-Quran, walaupun terbata-bata, dia akan tetap dapat pahalanya. Oh, ini luar biasanya Al-Quranul Karim ini. Ya. Kalaupun bacaannya terbata-bata, itu dapat dua pahala. Pertama, kesungguhan membaca, kedua, bacaannya itu sendiri mendapatkan pahala. Ya. Jadi Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik untuk dibaca maupun untuk dihafalkan. Ya, sehingga sekali lagi kalau dikumpulkan seluruh bacaan seluruh dunia, ya, tentang Al-Quran itu sama. Ya, walaupun bahasanya yang pertama cangcing ceng, yang satu Inggris, yang satu Jerman, yang satu India, yang satu, tapi ketika membaca Al-Quran keluarnya sama. Ya, makharijnya sama, panjang pendeknya sama, indahnya juga sama. Kalau mereka suruh baca bareng, itu akan keluar yang sama. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu sama. Ya. Nggak beda-beda mau ancang senengnya, enggak sama. Ini apa? Keajaiban Al-Quranul Karim, keistimewaan Al-Quranul Karim. Ya, ini juga bagian daripada bentuk penjagaan, ya, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian berikutnya, masih ada waktu nggak nih? Masih. Berikutnya, bahwa Al-Quranul Karim itu menjelaskan segala sesuatunya, ya, menjelaskan segala perkara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, kami turunkan Al-Quran, ya, kepadamu ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, itu sudah termaktub segala macam perkara. Ya, menjelaskan yang halal, menjelaskan yang haram, menjelaskan kabar yang terdahulu, menjelaskan kabar yang akan datang, menjelaskan apa-apa yang dilarang, menjelaskan apa-apa yang diperintahkan, ya, menjelaskan tentang masalah muamalah, menjelaskan tentang masalah akhirat, dijelaskan semuanya itu. Tibyanan likulli syai', ya. Karena itu agama Islam ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Sudah sempurna agama Islam itu. Kenapa? Karena Al-Quran juga sudah sempurna. Ya, mau masalah apa ada di dalam Al-Quran. Ya,
Kalau kita nggak nemu, bukan Al-Qur'annya yang nggak lengkap, ya, tapi kitanya yang nggak tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada. Ya, apa yang dimaksud lengkap di sini? Ya, tentu yang dimaksud lengkap di sini tidak menyebutkan satuan-satuan detail. Ya, tentu tidak. Ya, misalnya disebutkan secara detail bahwa masjid itu harus warna ini, harus warna ini, tidak disebutkan begitu. Ya, tapi disebutkan secara kaidah-kaidah, ya, rumus-rumus, sehingga di masa yang akan datang pun ketika melihat satu kejadian tertentu, lihat kaidah yang ada di dalam Al-Quran, gitu, dilarang atau tidak. Ya, misalkan tentang kaidah apa namanya, bid'ah, ya, kaidah tentang bid'ah tidak disebutkan secara satuan-satuan, ini bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah dulu. Oh, itu kita seberapa jilid itu kalau mau nyebutin satu-satu itu, ya, kalau masalah begitu cukup satu kaidah, ya, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah, yaitu tinggal bagaimana mendefinisikan yang namanya bid'ah itu apa. Nah, ini urusannya adalah para ulama yang mengerti tentang bahasa Arab. Apa yang telah dimaksud dengan bid'ah. Nah, dengan adanya kaidah itu agama jadi terjaga, sehingga nggak sembarangan orang bikin agama, bikin syariat, bikin apa namanya, ibadah, ya, nggak sembarangan asal membuat gitu, ya, ada kaidahnya, ya. Karena itu, ya, Al-Quran ini sudah sempurna. Kenapa? Karena semuanya sudah tercakup dalam bentuk kaidah-kaidah, sehingga kaidah ini akan selalu pas, akan selalu cocok di zaman, ya, kapanpun dan di tempat manapun. Ya, kenapa Al-Quran ini bukan diturunkan hanya untuk kaum Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum Quraisy saja, tetapi untuk semua apa manusia. Bukan hanya manusia, tapi jin pun mereka termasuk bagian dari yang apa namanya dituntut untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, jadi ini, ya, yang keempat, ya, diantara keistimewaan daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sudah menjelaskan segala sesuatu, ya. Yang terakhir karena sudah beberapa menit lagi, ya, salah satu keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab yang lain, bahwa Al-Quran itu, ya, dibacanya ibadah, ditadaburinya ibadah, diamalkannya ibadah, didakwakannya juga ibadah. Ini Al-Quran Karim. Mulai dari bacanya saja sudah ibadah. Tadi sudah disampaikan, bukan hanya bacanya lancar, terbatak-bataknya saja mendapatkan pahala. Coba kita mana yang mendapatkan pahala semacam ini? Enggak ada. Hitungannya bukan lagi per satu kali membaca Al-Quran, bukan, tetapi per satu huruf yang dikeluarkan dari lisan, itulah yang mendapatkan pahala. Ya. Ketika antum membaca alif lam mim, ya, berarti antum sedang membaca berapa huruf? 3 huruf. Satu hurufnya itu akan diberikan balasan 10 kali lipat. Ya, 10 kali 10 hasanah. Ya. Ketika antum membaca alif 10, membaca lam 10, membaca mim 10, menjadi berapa? 30 dikali berapa lagi? Akan dikali lagi terus. Itu baru 3 huruf. Ya, bagaimana dengan satu halaman Al-Quran? Ya, berapa baris satu halaman Al-Quran? Berapa baris? Coba. Ya, kan udah setiap hari baca Quran. Masa barisnya aja nggak hafal gitu dalam satu halaman? Ya, 15 baris, ya, 15 baris, ya. Jangan-jangan naruh Al-Qurannya aja lupa ini, ya, karena bukannya setahun sekali Ramadan aja nih. Pas dicari pas mau Ramadan ini, Al-Quran kemarin, tahun kemarin mana ini, ya? Kenapa? Karena nggak baca-baca kita itu, ya. Ini pahalanya luar biasa sekali. Bayangkan kalau satu halaman pahalanya luar biasa. Bagaimana dengan 1 juz, 2 juz, ya, 3 juz?
Bagaimana dengan sampai kita khatam? Ya, ini luar biasa sekali pahalanya. Ya, cuman kalau disuruh pahala ini, kita jadi gak semangat ini pahala itu masih lama itu pahala itu nanti itu. Nah ini problemnya juga nih. Ya, kalau dikasih duit baru, baru kita kalau dikasih duit. Kalau baca satu kali halaman 1.000.000, oh itu udah dari pagi sampai sore itu baca Quran terus itu. Ya, kalau balasannya adalah tulus, ya. Tapi kalau balasannya pahala, aduh pahala usah dia, nanti aja pahala, ya. Ini problemnya, ya. Problemnya ini. Padahal di akhirat nanti, ya, pahala lah yang akan membantu kita memasukkan kita ke dalam Jannatul Naim, ya, ke jannah yang memiliki banyak sekali kenikmatan di dalamnya, ya. Ini manusia muslimin azanillahu wa iyyakum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua dan bisa menambah keimanan kita terhadap Al-Qur'anul Karim dan kita bisa meningkatkan ya pengagungan kita terhadap Al-Qur'anul Karim ini. Ya, pengagungan dalam arti kita lebih memperhatikan lagi, ya, kita lebih lagi dalam membacanya, mentadaburinya, ya, mempelajarinya, mengamalkannya, ya, dan juga ya mudah-mudahan bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan.